Yang pertama ada data definition language. Pengertiannya aja terus Ya, kerjain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Bisnis Digital. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai materi tipe data pada basis data. Oke, yang pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Paduf Rizkia dari Prodi Bisnis Digital, kelas C, dengan nomor NPM 183230114. Perkenalkan, nama saya Andi Bayu Maulana Mapawindro dari Prodi Bisnis Digital kelas 1C dengan nomor NPM 1832301102. Perkenalkan, nama saya Aminatus Nada Herman dari kelas 1C Bisnis Digital dengan nomor NPM 183230110. Baik, yang pertama saya akan bacakan latar belakang. Nah, dalam latar belakang ini ada dalam pembuatan database kita harus mengetahui istilah-istilah dalam database, salah satunya yaitu DDL, DML, dan DCL. Adapun DDL yaitu Data Definition Language yang merupakan bahasa yang memiliki kemampuan untuk mendefinisikan data yang berhubungan dengan pembuatan dan penghapusan objek seperti tabel, indeks, bahkan basis datanya sendiri. Secara prinsip, DDL merupakan kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur dan definisi tipe data dari objek-objek basis data. Adapun beberapa perintah dasar DDL adalah yang pertama, create, yaitu perintah yang digunakan untuk membuat objek database seperti table, view, index, sinonim, sequence, prosedur, trigger, function, package, dan user-defined data types. Yang kedua ada alter, yang digunakan untuk melakukan perubahan struktur tabel yang telah dibuat, baik menambah field, change, rename, dan drop. Yang ketiga ada drop, yaitu perintah yang digunakan untuk menghapus objek database. Yang keempat ada truncate, yaitu perintah yang digunakan untuk menghapus secara permanen baris atau row dari sebuah tabel. Yang terakhir ada rename, yaitu perintah yang digunakan untuk mengganti nama sebuah objek database. Baik, kemudian ada DML atau Data Manipulation Language. DML ini merupakan kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk memproses pengolahan isi data di dalam tabel, seperti memasukkan, merubah, serta menghapuskan isi data. Dan hal tersebut tidak terkait dengan perubahan dalam struktur dan definisi tipe data dari objek database yang telah dibuat. Kemudian ada perintah dasar DML. Yang pertama itu ada insert, yaitu perintah ini digunakan untuk menyisipkan atau memasukkan data baru ke dalam sebuah tabel. Kemudian update, perintah ini digunakan untuk memperbarui data lama menjadi data terkini. Kemudian ada delete, perintah ini digunakan untuk menghapus data dari tabel. Kemudian ada select, perintah ini digunakan untuk mengambil data atau menampilkan data dari suatu tabel atau beberapa tabel. Kemudian ada commit, perintah yang digunakan untuk menyimpan perubahan pada workspace yang sedang dioperasikan. Dan yang terakhir itu ada rollback, perintah yang digunakan untuk membatalkan perubahan yang dilakukan setelah perintah commit terakhir. Data Control Language atau DCL. Data Control Language adalah salah satu dari kelompok perintah SQL yang digunakan untuk melakukan kontrol terhadap privilege atau hak akses khusus untuk berinteraksi dengan database. Sederhananya, setiap pengguna database hanya dapat melakukan aksi-aksi yang sudah diberikan oleh user dengan kontrol tertinggi di dalam database tersebut. Perintah dasar DCL. Perintah dasar DCL terbagi menjadi dua, yaitu grant dan revoke. Perintah grant digunakan untuk memberikan hak akses kepada user untuk melakukan aksi tertentu pada objek tertentu di database. Revoke. Perintah revoke digunakan untuk menarik kembali, mencabut, atau membatalkan hak akses khusus yang sebelumnya telah diberikan melalui perintah grant. Lalu yang terakhir itu adalah kesimpulannya. Nah, pemahaman tentang DDL, DML, dan DCL sangatlah penting dalam pengolahan basis data. DDL memberikan struktur dasar database, DML ini memungkinkan manipulasi data di dalamnya, dan DCL memastikan kontrol akses yang aman dan teratur bagi para pengguna database. Kombinasi ketiga bahasa ini memungkinkan pengelolaan basis data yang efektif dan efisien, memastikan integritas, keamanan, dan ketersediaan dalam data sistem basis data.
Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas salah katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang ini adalah contoh codingan DDL. Yang pertama ada create. Jadi di sini saya akan mengambil contoh create table. Create table MHS. Kemudian kita akan menampilkan tabel yang sudah dibikin dengan show tables. Maaf, itu foto. Show tables. Di sini sudah tampilkan tabelnya. Kemudian kita akan melihat tabel MHS yang telah dibikin tadi dengan cara des MHS. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini sudah muncul tabel yang sudah kita bikin. Ini tuh DDL yang create. Kemudian kita akan lanjut dengan DDL yang alter. Alter ini untuk menambahkan kolom ya teman-teman. Jadi kita akan menambahkan kolom kelas. Alter MHS. Alter table MHS. Kelas. Ini salah. Alter table MHS kolom kelas INTI tidak boleh di skip ya teman-teman. Nah, habis itu kita lihat lagi tabelnya. Ini sudah ditambahkan kolom kelas. Jadi bisa dilihat teman-teman, di sini sudah ada tambahan kolom kelas. Nah, kemudian yang terakhir adalah contoh DDL drop. Yang drop ini untuk menghapus table.
Jadi kita akan menghapus tabel MHS yang telah dibikin tadi. Drop tabel MHS. Untuk mengetahui apakah sudah berhasil atau tidak, kita akan mencari lagi list MHS. Kemudian sudah dilihat ya teman-teman, di sini error, berarti tabel MHS-nya sudah terhapus. Baik, cukup sekian DDL. Baik, kemudian saya akan memberikan contoh coding dari DLM. Nah, yang pertama itu sih kita harus membuat tabelnya terlebih dahulu. Karena tadi dihapus di DLM. Kita bikin tabelnya dulu. Tabel MSG. Nah, yang pertama itu di DLM itu yaitu create atau membuat sebuah maksud saya insert, yaitu memasukkan sebuah data ke dalam sebuah tabel. Caranya yaitu buat perintah insert into MHS atau nama tabelnya, kemudian isi ini nama nama lalu alamat, lalu valuesnya yaitu ada NPM 832.30114, kemudian Fadil, alamat, jalan, nah lalu kita bisa melihat isi tabelnya, yaitu dengan cara select bintang from MHS. Maaf. Select bintang from MHS. Nah, bisa dilihat di sini tabelnya yang tadinya kosong sudah ada isi datanya. Kemudian DML itu ada fungsi update, yaitu digunakan untuk mengubah data yang sudah ada dalam tabel. Nah, saya di sini akan menambahkan nama Fadil menjadi nama Bayu dengan perintah update nama MHS set Fadil sama dengan jadi Bayu.
kolom Fadil. Oh, maaf. Harusnya ini. Update MHS set nama sama dengan di Bayu. Nah, kita cek lagi dengan cara select bintang from MHS. Nah, sudah digantikan namanya menjadi Bayu. Oke, yang terakhir itu ada delete. Nah, delete ini yaitu menghapus sebuah tabel, digunakan untuk menghapus sebuah data atau menghapus sebuah data. Nah, caranya itu yaitu dengan delete, dengan perintah delete from delete from MHS. Salah. Delete from bentar. Kok bisa ya, bentar ya. Delete from MHS. Aduh. MHS. We'll check the manual details. Sebentar. Telepon MHS harusnya bisa. Bentar ya.
delete aja. Delete. Nggak ada A-nya. Ini. Nggak ada A-nya. Semua. Iya, lihat. Ini. Oke, lagi oke. Nah. Yes. Oh iya, kita bisa lihat dengan cara select from empty. Nah, sudah empty set, berarti sudah dihapus. Baik, sekian dari saya codingan untuk DLM ini. Baik, akan dilanjutkan oleh Bayu. Nah, berikutnya dengan contoh coding dari Grand dan Revoke. Yang pertama kita harus lakukan itu adalah dengan membuat user supaya lebih jelas usernya. Nah, berikutnya hal yang kita harus lakukan adalah dengan mengecek user yang sudah kita buat. Dengan mengetikkan select user. Belum ada MySQL. Nah, berikutnya dengan yang harus kita lakukan adalah dengan memberikan privilege atau memberikan grant ke user. belum.
Nah, eh, yang DB latihan 1 ini itu adalah bagian bagian akses khusus yang data yang ingin diberikan akses khusus ke user tersebut. Sedangkan user satu localhost 2 ini adalah user yang ingin diberikan akses khusus. Kemudian kita lanjutkan dengan cara menghapuskan atau menghilangkan grant dari user. Jangan mengetikkan revoke cell. Bentar banget ya, 2 bulan. udah 2 bulan kali Juli, orang masuk September, orang kan mulai dari Juli. Itu UTS kapan nggak tahu. Apa? Libur semester Sama. Bulan Juli kita baru puas. awal Juli. Awal Awal Juli. Juli, berarti akhir Iya, Juli Mas. ya, Juli. Kan ada TI juga. HI. Berapa TI? Berapa dulu tuh? Akhir Juli, berarti liburnya sebulan doang, bukan 2 bulan. Agustus doang. Rugi dong. Iya kan masuk kan September. Nggak tahu. Tahun ajaran baru kan September. Belum lah. Iya tahu. Tapi kayaknya Kan aja belum daftaran dibuka. Belum itu. yang ini UPI itu udah UAS sekarang. Iya. Makanya orang tuh Juli udah libur kan? Harusnya. Juli ke 3 bulan.
Aku makanya 50 karena nggak ada videonya. Tapi si Denden Ini Juga ada nggak ada videonya. video. Nggak ada videonya Nenek. Nggak ada. Jadi, capek banget. Kenapa nggak bisa ditebak? Jadi UMK itu maksudnya gimana Cak? si Aca mah telat buru-buru 15.01 enggak deh mungkin sih sebentar belum dinilai juga deh kalau salah. Deadline-nya itu 15.07. Nanti nggak tahu tuh belum dinilai apa enggak, nggak tahu. Ini yang penting nggak 50. Seenggaknya ada 50. Ayo. Sebenarnya diedit tahu. Hah? Ini yang Satria diedit. Orang kau salah. Orang benci sama dia tadi kan. Walaupun gue dulu buatnya dia sama. Si Ocha juga jadi enternya PPT doang. PPT doang Sama salah. gitu. Tapi dia tetap upload YouTube. Gitu mah nanti Sekarang nanti bakal ada itu kan Google Drive. bisa dipause dulu pas dulu di pause dulu di pause dulu udah tiga stop thanks Kirim pakai buku. Biar ini turun lagi tuh. Turun lagi. Oh, aduh, mati, pulang. Udah kumpulin yang ada, udah 34 menit. Tadi pagi sumpah orang kan baru ini tidur jam 4 bangun depan apa ini kerjain tadi orang udah di atas jam 7 tuh orang udah di atas orang mau masuk tuh nggak ada siapa-siapa terus kata siapa Denden ya kata berarti masuk jam 9 ya udah orang di bawah orang nggak tahu sumpah terus iya
Udah. Nggak bisa juga. Ya udahlah. Udah di stop. Tutupan teman depan. Langsung Sekian upload. materi Mana gitu, Kak? DCL dari saya. Sekian presentasi dan coding dari kelompok kami. Ulang. Sekian dari kelompok kami atas presentasi dan coding materi kumpulan. Baik, sekian dari kami mengenai materi tipe data basis data dalam database, yaitu DDL, DML, dan DCL. Baik, sekian. Mohon maaf atas salah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.